Selamat pagi para pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda sekalian dengan berita yang teraktual dan terkini. Dalam perjumpaan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Berikut mengenai video tersebut. Baik pemirsa, dalam perjumpaan kali ini kami akan membahas mengenai 3 topik utama. Yang pertama adalah analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Lalu yang kedua ada faktor asing dan domestik pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga ada dampak yang ditimbulkan olehnya. Mari kita simak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis pertumbuhan ekonomi pada dekade pertama yang dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2014 yang terbagi menjadi 3 fokus utama, yaitu pada periode pertama, periode pemulihan, yang kedua, masa krisis global, dan yang terakhir adalah masa konsolidasi dan juga pertumbuhan. Pada periode pertama yaitu masa pemulihan, pertumbuhan ekonomi naik sebesar 5,03% pada tahun 2004 yang merupakan masa terakhir jabatan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dilanjutkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi naik pada angka 5,69%. Namun, pada tahun 2006, ekonomi sedikit mengalami perlambatan, yaitu menjadi 5,5%. Kemudian naik kembali di angka 6%, yaitu sebesar 6,35% pada tahun 2007. Nah, pada periode pemulihan ini terjadi stabilitas ekonomi mulai terbentuk. Yang kedua, perbaikan iklim investasi. Dan yang terakhir, kepercayaan investor mulai pulih. Selanjutnya, masa krisis global yang terjadi dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Masa krisis global merupakan masa penurunan pertumbuhan perekonomian. Seperti pada tahun 2008, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami sedikit penurunan, yaitu di angka 6,01%. Hal tersebut dikarenakan tingginya impor yang dilakukan oleh Indonesia. Namun, ekspor yang dilakukan juga masih cukup tinggi, sehingga neraca perdagangan di Indonesia masih cukup seimbang. Selanjutnya, pada tahun 2009, pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu di angka 4,39%. Hal tersebut dikarenakan adanya krisis finansial global, yang disebabkan pada tahun tersebut, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang mengakibatkan kenaikan pada harga komoditas global. Namun, Indonesia masih tetap dapat mempertahankan kondisi perekonomiannya. Pada periode terakhir, yaitu periode konsolidasi dan pertumbuhan, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi berfokus pada pemulihan pasca krisis, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur. Pada indikator makro, PDB tumbuh sekitar 6%, yaitu pada 6,49%. Lalu pada 2012, PDB tumbuh pada angka 6,23%. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu pada tahun 2013, pertumbuhan perekonomian di angka 5,56% dan 5,01% pada tahun 2014. Tapi, pada tahun 2018 mengalami sedikit perbaikan, yaitu ada pada angka 5,17%. Angka ini merupakan angka tertinggi pada era Joko Widodo dan rumah tangga sebagai penopangnya. Lalu pada periode 2, 2019 sampai 2024, kuartal 1 2024 menunjukkan angka sebesar 5,11%. Angka ini merupakan angka tertinggi pada periode 2, 2019 sampai 2024 ini. Lalu pada kuartal 3 2024, ada pada angka 4,95%. Tahun depan IKN jadi. Gaji PNS naik. Lapangan kerja diperbanyak. Emang boleh sebelanja itu? Selanjutnya pemirsa, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada faktor investasi luar negeri, dan yang kedua ada faktor investasi domestik. Faktor investasi luar negeri atau FDI tidak hanya meningkatkan akumulasi modal, namun juga dapat meningkatkan produktivitas. Dapat dilihat dari revitalisasi pada tahun 2016 sampai 2019 bahwa investasi luar negeri mengalami penurunan, namun produk domestik bruto mengalami peningkatan. Mengapa hal itu terjadi? Karena nyatanya pada FDI tidak sejalan dengan produk domestik bruto. Hal ini dapat Indonesia belum mampu mewujudkan dari investasi luar negeri itu sendiri yang dapat dilihat dari 5 tahun terakhir. Selanjutnya, bagaimana dengan investasi domestik? Investasi domestik melihat realisasi pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dan hal ini berkontribusi secara langsung pada produk domestik bruto yang akan mengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi. Investasi domestik ini juga mencakup mengenai pertambangan, perminyakan, perikanan, pertanian, perhutanan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak investasi domestik dan investasi asing terhadap pendapatan nasional. Seperti yang kita ketahui, investasi domestik dan investasi asing merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan nasional. Dampak investasi domestik terhadap pendapatan nasional yang pertama, peningkatan produktivitas. Investasi domestik seringkali diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk dengan output yang lebih besar dengan input yang sama. Yang kedua, tercipta lapangan kerja baru secara langsung atau tidak langsung sehingga dapat menekan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, pembangunan infrastruktur,
Fokus mid domestik diarahkan juga pada membangun infrastruktur yang memadai sehingga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Selanjutnya, dampak investasi asing terhadap pendapatan nasional. Yang pertama ada transfer teknologi. FDI membawa teknologi yang lebih canggih daripada teknologi yang ada di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan efektivitas produk. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia biasanya memiliki standar kualitas yang tinggi dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam negeri melalui pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, akses ke pasar global. FDI dapat membuka akses pasar global bagi produk domestik yang dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan devisa negara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa.